Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya melanjutkan bahasan tentang vektor. Kalau pada video kelima saya, itu saya menjelaskan tentang penjumlahan vektor, Ya, penjumlahan vektor. Tetapi untuk kali ini saya akan membahas tentang pengurangan vektor. Jadi, katakanlah ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nanti bagaimana formulanya antara vektor A dikurangi vektor B. Jadi misalkan ada vektor A plus B-nya seperti ini. Nah, kemudian kenapa bisa vektor A min B seperti ini? Nah, A min B seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, itu akan saya jelaskan pada kesempatan ini, yaitu pada video ke-6 tentang bahasan vektor. Ya, perlu saya ingatkan kembali, pada penjumlahan vektor itu diawali dengan bahwa vektor itu bisa dipindah kemana-mana. Ya, pindah kemana-mana, asalkan nilai dan arahnya sama. Itu yang dibutuhkan dalam menjumlahkan vektor. Nah, sekarang sebelum membahas tentang pengurangan vektor, maka terlebih dahulu saya awali dengan vektor yang saling berlawanan. Vektor yang saling berlawanan itu apa? Vektor yang saling berlawanan itu vektor yang mempunyai nilai yang sama, garislah panjang yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Katakanlah arah berlawanan maksudnya kemana? Kalau ada vektor A itu arahnya ke utara, begitu, berarti vektor B itu ke selatan. Sorry, kalau vektor A itu ke utara, berarti lawannya vektor A itu adalah ke selatan. Kalau ada vektor B itu arahnya ke timur, katakanlah, maka lawannya vektor B itu ke barat. Tetapi harus mempunyai panjang yang sama. Cuman arahnya yang berbeda. Ya, itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum mengurangkan vektor, gitu ya. Ya, mengurangkan vektor. Jadi yang harus kalian pahami bahwa ada namanya vektor berlawanan. Vektor berlawanan. Jadi misalkan saya punya vektor seperti ini. Misalkan saya punya vektor seperti ini. Katakanlah ini vektor A. Ya, vektor A. Vektor A itu pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Kalau ditulis aljabar berarti dia bergerak ke kanan 3 langkah, berarti 3. Nah, gitu. Kemudian ke atas 1. Ini cara aljabar. Terus bagaimana menentukan vektor lawannya vektor A? Sama, kita bisa menentukan sembarang titik, katakanlah titiknya di sini, begitu. Kalau dia dari pangkal vektor A ke ujung itu bergerak 3 satuan ke kanan, kemudian 1 satuan ke atas, karena positif. Ini lawannya berarti dia bergerak ke kiri 3 satuan, 3 satuan. Nah, kemudian ke bawah 1 satuan di sini. Jadi ini nanti kalau pangkalnya vektor lawannya vektor A sini,
maka ujungnya di sini. Ya. Arahnya berlawanan. Nah, inilah yang dinamakan lawan vektor A. Berarti dia ke kiri 3 langkah, berarti min 3. Kemudian ke bawah 1 langkah. Ya, itulah lawan vektor A. Itu penting untuk mengurangkan aturan pengurangan pada vektor. Ya. Nah, itu vektor yang berlawanan. Kemudian saya lanjutkan sekarang. Bagaimana pengurangan vektor itu? Sekarang saya akan, karena sudah saya berikan vektor berlawanan, sekarang pengurangan vektor. Nah, secara logika seperti ini. Kalau ada vektor A, gitu, dikurangi vektor B, itu kan sama dengan vektor A ditambah lawannya vektor B. Jadi tetap ini larinya ke konsep penjumlahan vektor. Ke konsep penjumlahan vektor. Ya. Jadi kalau ada vektor A dikurangi B, itu kan sama halnya vektor A ditambah dengan vektor negatif B. Vektor negatif B itu siapa? Vektor negatif B itu adalah lawannya vektor B. Itu konsepnya. Jadi lagi-lagi kembali ke penjumlahan vektor. Nah, misalkan, nah ini langsung. Kalau ada vektor seperti ini. Vektor ini. Katakanlah ini adalah vektor A. Vektor A berarti bisa ditulis dia bergerak 3 langkah ke kanan, 3 seperti itu. Kemudian ke atas 1. Ini pangkal, ini ujung. Ini kan menyatakan pergerakan dari pangkal ke ujung, gitu ya, ke pangkal 3 satuan, kemudian ke atas 1 satuan. Simbol jawabannya seperti ini. Kemudian ada vektor B, misalkan. Vektor B-nya adalah seperti ini. Ini vektor ujungnya vektor B. Vektor B nanti ditulis adalah apa ini namanya? Ke kiri 2 langkah, ke atas 2 langkah. Berarti ke kiri itu min 2, ke atas itu plus 2. Gitu. Kalau kita ingin mengurangkan vektor A dikurangi vektor B, gitu. Yang kita inginkan adalah vektor A dikurangi vektor B, tadi tak lain dan tak bukan, ini tadi saya jelaskan konsep tentang pengurangan vektor, adalah vektor A ditambah lawannya vektor B. Nah, lawannya vektor B. Lawannya vektor B. Nah, berarti kita ingin mencari lawannya vektor B dengan pangkal lawannya vektor B saya taruh di ujungnya vektor A. Sini. Berarti untuk mencari lawannya vektor B nanti pergerakannya ini nanti berarti kalau vektor B itu dari pangkal ke ujung bergerak ke kiri kemudian ke atas. Sekarang vektor lawannya vektor B yang dikenal dengan min B, itu berarti pergerakannya dari pangkal vektor min B ke ujung vektor min B nanti bergerak 2 langkah ke kanan, kemudian 2 langkah ke bawah. 2 langkah ke kanan, kemudian 2 langkah ke bawah. Tentu inilah vektor min B. Nah, ini adalah vektor min B. Kan begitu. Nah, dengan aturan seperti yang saya jelaskan di awal ini. Nah,
Kemudian siapa vektor A min B? Vektor A min B tadi kan vektor A ditambah vektor min B. Berarti vektor A ditambah vektor min B. Sesuai dengan aturan kemarin yang saya jelaskan, berarti caranya adalah menarik garis berarah yang berpangkal dari yang mulai dari pangkal vektor A ke ujung vektor min B. Nah, tarik garis. Ini tarik garis begitu. Ya. Inilah siapa? Itulah vektor A min B. Ya, itulah vektor A min B ini. Ya, A min B. Nah. Coba kita cari vektor A min B. Nah, kita cari Pak, kita cari vektor A min B. Lanjutnya di sini. Dari sini vektor A min B ya, ini tuh hasil dari konsep ini tadi. A min B itu kan dari pangkal vektor A min B, dari pangkal vektor A min B berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti sama dengan 5. Kemudian ke bawah 1, karena ke bawah dia negatif. Jadi dari fakta ini A min B bisa ditentukan seperti ini. Coba perhatikan sekarang. Coba perhatikan sekarang. Coba perhatikan di sini. Sama halnya menarik kesimpulannya seperti menjumlahkan vektor kemarin. Ternyata kalau ada vektor A-nya seperti ini, kemudian vektor B-nya itu seperti ini, begitu. Vektor B-nya seperti ini. Maka vektor A min B berarti kan 5. Ini kan 3. Komponen A-nya 3. Sedangkan komponen B-nya itu min 2. Min 2. Padahal di sini menghasilkan 5. Sebenarnya kan min 2. Koma. Tuh. Ini 1, ini 2. Maka ini nanti pasti supaya hasilnya min 1 itu adalah 1 min 2. Nah, coba perhatikan sekarang. Jadi kalau ada vektor A, kemudian ada vektor B, kemudian kita disuruh menentukan vektor A min B, ternyata dalam kasus ini hasilnya 5. 5 itu ternyata siapa? 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 itu 5. Dan ternyata min 1 itu 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 2 itu min 1. Saya ulangi. Dari fakta ini, kalau ada vektor A, ada vektor B, kemudian kita proses A min B seperti ini. Kemudian dari fakta ini A min B tadi dihitung, ternyata dia dari pangkal vektor A min B ke ujung vektor A min B itu adalah bergerak 5 satuan ke kanan, kemudian ke bawah 1 satuan seperti ini. Ternyata ini dihubungkan dengan fakta kalau ada vektor A sama dengan 3,1, kemudian ada vektor B itu min 2,2, ternyata di sini itu 5 ini berasal dari 3 dikurangi 2. Kemudian min 1 itu berasal dari 1 dikurangi 2. Berarti komponennya A yang setak dengan komponennya B dikurangkan. Komponennya A yang setak dikurangkan dengan dikurangi dengan komponen yang setak vektor B. 3 setak dengan min 2 berarti 3 min 2 menghasilkan 5. 1 dikurangi 2 menghasilkan min 1. Ya, dari sini bisa disimpulkan bahwa kesimpulan gitu ya. Kesimpulan dari sini itu ternyata kalau ada vektor A begitu dengan komponen A1, A2 begitu. Kemudian ada vektor B dengan komponen B1, B2 begitu. Maka nanti A dikurangi B itu ya sama dengan A1 min B1, A2 min B2. Ya, dari ini tadi.
dari penjelasan ini tadi. Ya, itulah kesimpulan. Ya, cara menarik kesimpulannya ya analog, berpikirnya seperti penjumlahan vektor pada video kelima saya. Ya, itulah kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Nah, sekarang analog juga nanti, makanya ini kenapa ini kalau ada vektor A, ini vektor A, ada vektor B, A min B ini seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, penjelasannya seperti yang tadi. Sekarang juga analog. Ini kalau pada R2, ini kan pada R2. Ini itu pada R2. Nanti kalau ada pada R3 seperti ini, pada R3 seperti ini, nah ini R3 begitu. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, cara berpikirnya analog. Jadi kalau pada R3 seperti ini nanti. Ini R3. Nah, pada R3. Ini pada bidang. Nah, kemudian ini pada ruang. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti apa namanya? Kalau pada R2 seperti ini, yang atas ini, nah ini pada R2 ini, kemudian kalau pada R3 ya seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi analog. Jadi ingat, konsepnya sebetulnya tadi sudah saya jelaskan, mengurangkan vektor, mengurangkan vektor itu sama dengan menjumlahkan vektor. Ya. Kalau vektor A dikurangi B sama dengan menjumlahkan vektor A dengan lawannya vektor B. Nah, penjumlahan vektor sudah saya jelaskan konsepnya. Kemudian lawan vektor juga saya jelaskan konsepnya. Dari fakta ini tadi, nah, maka akan tersimpulkan seperti ini. Nah, pada R2 nanti, pada R2 ini kan, pada R3-nya nanti juga akan muncul kesimpulan seperti ya yang ada di layar sebelah kiri itu, ya, yang ada di sebelah kiri itu. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan contoh-contoh soal. Saya lanjutkan dengan contoh-contoh soal. Ya. Jadi kalau ada contoh soalnya begini. Katakanlah ada vektor A sama dengan 2,-1. Kemudian ada vektor B begitu sama dengan 3,-6 misalkan. Kemudian berapakah vektor A min B itu? Nah, kalau vektor A min B berarti unsur-unsur vektor A yang seletak itu dikurangi dengan unsur-unsur vektor B kan gitu kan. Berarti 2 min 3, min 1 min 6. Berarti sama dengan min 1,5 gitu. Nah. Kemudian kalau misalkan ini adalah A min B. Kalau sekarang adalah B min A, seperti apa? Kalau B min A sama. Sekarang kalau tadi ini unsur-unsur A yang seletak itu dikurangi dengan unsur B. Ini berarti unsur-unsur A yang seletak dengan unsur-unsur B itu dikurangi dengan
unsur-unsur A yang seletak, gitu ya, yang seletak. Berarti ini kebalikannya. Ini 3 dikurangi 2, min 6 min 1. Berarti sama dengan apa namanya? 1, min 5. Nah, ternyata ini tadi konsep saya hubungkan sekarang. Saya katakan, ternyata kalau ada A min B dengan B min A itu, A min B ini adalah vektor yang saling berlawanan. A min B itu vektor yang saling berlawanan dengan B min A. Kalau vektor A min B itu dari pangkal vektor A min B itu ke ujung vektor A min B bergerak ke kiri 1 satuan, kemudian bergerak ke atas 5 satuan. Ternyata ini lawannya. Kalau vektor min B per A itu dari pangkal vektor min B min A ke ujung vektor B min A itu bergerak 1. Kalau ini tadi ke kiri, ini bergerak ke kanan, sama-sama 1 satuan. Kalau ini bergerak ke atas, ini bergerak ke bawah sama-sama 5 satuan. Berarti kesimpulannya apa? Vektor A min B itu lawannya vektor B min A, kan gitu. Nah, misalkan ini pada R2. Kalau misalkan pada R3, saya punya vektor misalkan adalah 2 min 1, 3. Kemudian vektor D-nya adalah 3, 2, min 1 misalkan. Kemudian kita disuruh menentukan yang pertama itu vektor C min vektor D. Berarti unsur-unsur yang seletak pada C nanti dikurangi dengan vektor D. Ya. Berarti ini nanti 2 dikurangi 3. Ini seletak dengan ini. Min 1 dikurangi 2. Karena ini seletak dengan ini. 3 dikurangi min 1. Karena seletak. Berarti sama dengan min 1, min 3, ini adalah 4. Nah, itu C min D. C min D. Kemudian kalau ini adalah D min C, nah, berarti unsurnya D yang dikurangi unsurnya C yang seletak. Itu berarti unsur 3 dikurangi 2, 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. Kemudian min 1, min 3. Min 1, min 3. Hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah hasilnya 3. Ini hasilnya adalah min 4. Coba kalian amati bahwa ini nanti bisa disimpulkan juga bahwa vektor C min D itu lawannya vektor D min C. Ya. Nah, sekarang ini tadi belum terlewatkan sekarang. Nah, kalau di sini itu bentuknya basis, nah, seperti yang nampak di layar sebelah kiri. Kalau diketahui vektor A sama B-nya seperti ini dalam bentuk basis, vektor dalam bentuk basis, gitu. Nah, dikurangi ada vektor A dalam bentuk basis, kemudian ada vektor B dalam bentuk basis, begitu. Kemudian vektor A dikurangi B hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini dalam bentuk vektor basis, gitu ya. Dalam bentuk vektor basis seperti itu, ya. Nah, saya contohkan sekarang dalam vektor basis, ya. Dalam vektor basis. Nah, kalau misalkan ada vektor E, gitu.
itu 2i min 3c plus 4k. Misalkan. Vektor F itu sama dengan min 3i plus c plus 2k. Gitu. Ingat, yang i itu searah dengan sumbu X, C itu searah dengan sumbu Y, dan K itu searah dengan Z. Kalau nanti yang ditanyakan itu adalah pertama, misalkan adalah vektor E dikurangi vektor F, berarti unsur-unsur yang setak dikurangi. 2 min 3 I tambah min 3 min 1 C, kalau tidak terus berarti 1. Ditambah 4 min 2 K. Nanti berarti hasilnya 2 min 3 berarti 5i yang searah dengan sumbu X. Kemudian min 4c plus 2k. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah vektor F min vektor E, begitu. Berarti kebalik. Komponen yang setak dengan F itu, komponen yang setak dikurangi F dikurangi E. Nah, berarti nanti min 3 min 2i. Kemudian ditambah 1 min 3c. Ditambah 2 min 4k. Berarti sama dengan min 5i. Kemudian plus 4k. Kemudian, ini C. Kemudian min 2k. Coba amati. Ini juga arah ke sumbu X-nya 5, ini min 5. Arah ke sumbu C-nya min 4, ini 4. Arah ke sumbu Z-nya 2, ini min 2. Berarti kesimpulannya juga vektor ini sama itu, sama ini juga saling berlawanan. Itulah contoh-contoh tentang pengurangan vektor. Ya. Nah, ini lebih lengkap. Ini saya hubungkan dengan besar vektor sekalian dengan besar vektor. Nah. Berarti kalau ada vektor ini, tadi vektor A-nya seperti ini, vektor B-nya seperti ini. Sekarang saya hubungkan. Nah, nanti kalau yang ditanya itu panjangnya vektor A, begitu. Nggak penting komponen panjang vektor. Berarti ini panjangnya vektor A nanti adalah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Sama dengan akar, ingat di video-video sebenarnya sudah saya jelaskan konsepnya tentang pengurangan vektor. Panjang vektor. Ini bacanya panjang vektor A. 4 ditambah 1 sama dengan akar 5. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah panjangnya vektor B. Nah, akar berarti ya 3 kuadrat begitu. Ditambah min 6 kuadrat. Nah, berarti sama dengan akar 3 kuadrat itu 9, min 6 kuadrat itu 36. Nah, berarti nanti sama dengan akar 45. Sama dengan akar 9 kali 5. Itu sama dengan 3 akar 5. Kemudian kalau yang ditanyakan nanti adalah, ini panjangnya B. Begitu. Karena nanti yang ditanya adalah panjangnya A min B. Ya, panjangnya A min B. Berarti langkahnya ya mencari A min B dulu. A min B dulu. Nah, tadi sudah dihitung A min B. Jadi kan nanti yang diketahui itu vektornya A dan B begitu. Kemudian kita disuruh menentukan panjangnya vektor A min B begitu. Ya menentukan dulu vektor A min B. Nah, langkahnya vektor B. Nah, ini A min B-nya kan sudah dicari tadi. Berarti sama dengan akar, ini berarti min 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 1 plus 25 sama dengan akar 26. Nah,
Itu kalau vektor A min B. Sekarang kalau vektor vektor B min vektor A, kita cari panjangnya. Nah, ini kan. Nah, kalau belum ada ini, misalkan yang diketahui itu adalah katakanlah yang diketahui itu adalah vektor A sama B. Kita disuruh menentukan vektor B min A misalkan. Disuruh menentukan vektor B min A misalkan. Maka harus mencari dulu vektor B min A dulu. Mencari B min A dulu. Nah, vektor B min A ini ditentukan dulu. Berapa tadi hasilnya? 1, min 5. Maka mencari panjangnya nanti B min A ini, mencari panjangnya B min A ini adalah akar 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat berarti sama dengan akar 26. Coba kalian amati sekarang. Kalian amati. Ternyata nanti amati panjangnya vektor A min B itu sama dengan panjangnya lawannya vektor A min B. Tadi kan saling berlawanan. Nah, itu saling berlawanan. Maka ini panjangnya A min B, panjangnya vektor A min B sama panjang dengan faktornya lawannya vektor A min B, yaitu sama dengan sama-sama akar 26. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian nanti ini juga sama. Nah, sekarang ada vektor C, ada D seperti ini pada R3. Kemudian kita disuruh menentukan panjangnya vektor C. Misalkan. Ini konsep pengurangan vektor saya hubungkan dengan panjang vektor. Biar nanti kalian lebih familiar dengan panjang vektor. Karena panjang vektor itu sangat dibutuhkan dalam pembahasan vektor setelah membahas tentang pengurangan vektor ini. Kalau ada vektor C-nya seperti ini, maka panjangnya vektor C nanti akar begitu 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar begitu 4 ditambah 1 ditambah 9. Berarti akar 14 gitu. Kalau kemudian kita disuruh mencari panjangnya vektor D, panjang vektor D sama dengan akar ini berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Berarti sama dengan akar 9 plus 4 plus 1. Juga sama dengan akar, kebetulan sama. Akar 14. Nah. Kemudian kalau tanya panjangnya vektor C, panjangnya vektor C, panjangnya vektor C min D begitu. Maka harus mencari C min D dulu. C min D saya cari. Seperti ini hasilnya. Maka panjangnya nanti kalau ada vektor C, kemudian ada vektor D, kemudian kita disuruh menentukan vektor C sama D, ya menentukan panjangnya vektor C min D dulu, baru ditentukan panjangnya gitu ya. Berarti nanti min 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini berarti sama dengan akar 1 ditambah 9 ditambah 16 sama dengan akar 26. Gitu. Nah, nanti bisa dihitung juga ini. Panjangnya vektor
D min vektor min vektor C begitu. Nah, ini kan D min C sudah ditentukan. Berarti untuk menjadikan panjangnya tinggal masukkan ke formula. Ini 1 kuadrat, ini 3 kuadrat, ini plus min 4 kuadrat. Nanti kalau dihitung 26. Ya, hitung 26. Berarti juga sama. Panjangnya vektor C min D itu sama dengan lawannya vektor A min B. Nanti juga ditarik kesimpulan gitu ya. Nah, kalau misalkan disuruh mencari panjangnya vektor min B, itu pasti sama dengan panjangnya vektor B. Karena vektor B itu, vektor min B itu lawannya vektor B. Sama nanti kalau tarik kesimpulan seperti itu. Ya, itu berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan pengurangan vektor yang saya kaitkan dengan panjang vektor. Ya. Nah, inilah video saya yang berkaitan dengan penjelasan penjelasan dengan pengurangan vektor. Perlu saya tekankan bahwa pengurangan vektor itu sama dengan menjumlahkan vektor. Kalau ada vektor A dikurangi vektor B seperti itu, itu sama halnya menjumlahkan vektor A dengan lawannya vektor B. Sehingga konsep tentang penjumlahan vektor itu sama dengan konsep pengurangan vektor. Kalau pada penjumlahan vektor itu diawaskenakan dengan vektor yang nilai senilai, ya, vektor yang sama, gitu ya, vektor yang sama, vektor yang punya nilai arah dan sama itu bisa dipindah kemana-mana. Ya. Tetapi pada pengurangan vektor ini saya berikan tentang vektor yang berlawanan, karena menjumlahkan itu kaitannya dengan mengurangkan itu sama dengan menjumlahkan vektor lawan vektor. Ya. Menjumlahkan dengan lawan vektor yang saya katakan barusan tadi, mengurangkan vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan menjumlahkan vektor A dengan lawannya vektor B. Itulah konsep tentang pengurangan vektor. Kemudian saya hubungkan dengan panjang vektor, karena panjang vektor nanti kita butuhkan untuk pembahasan materi selanjutnya, sehingga perlu kalian pahami sejak awal, sehingga ketika kita butuhkan di belakang hari kita sudah paham, sehingga tidak perlu menjelaskan ulang. Ya, semoga video ini bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.